Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap Selasa malam Rabu. Tentu ini adalah atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikaruniakan kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk terus belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga kita senantiasa istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai al-maut datang menjemput kita. Semoga kita di akhir hayat kita kelak kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang yang mencintai beliau di surganya kelak, di surga Allah kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita lanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, yang Kitabul Jami' ini membahas tentang adab dan akhlak. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Nawas bin Sam'an. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anil birri wal ithmi. Beliau bertanya tentang kebajikan, tentang kebaikan dan dosa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan dan dosa, kebaikan untuk diamalkan, dosa untuk ditinggalkan. Ini keistimewaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam athar yang sahih nisbatnya kepada beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat Nabi ini karena merekalah manusia setelah Nabi yang hatinya paling bersih, yang mereka paling bertakwa kepada Allah, sehingga mereka dipilih untuk menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan syariat Islam, menyebarkan dinul Islam. Dan itu terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
dan juga dibuktikan dengan sikap-sikap mereka, keteguhan mereka ketika mereka diuji dengan berbagai ujian. Berbanding terbalik 180 derajat dengan umat-umat terdahulu. Bahkan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Contohnya ketika mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Musa, Bani Israel ketika diberikan ujian, atau umat terdahulu dari kalangan Bani Israel ketika diberi ujian agar mereka tidak mencari ikan atau menangkap ikan di hari Sabtu, tapi mereka akal-akalan, mencoba mengakal-ngakali Allah. Allah uji sepanjang hari dari hari Ahad sampai hari Jumat, itu nggak pernah ada ikan muncul. Kalau cari ikan susah. Tapi hari Sabtu, yang mana itu adalah hari terlarang bagi mereka untuk menangkap ikan, ternyata ikan berdatangan. Kayak kita kalau ke Raja Ampat, mau lihat ikan itu seakan-akan ikan tanya, "Om, ada umpan kah?" Ikannya nantang dia. Bermunculan. Hari-hari yang lain nggak ada. Akhirnya mereka memutar otak licik mereka, ini Bani Israel. Dia bilang kalau gitu, ini ikan berdatangan di hari Sabtu, kita nggak usah nangkap hari Sabtu. Hari Jumat lah kita buat. Hari Jumat dibuatlah saluran air yang di situ dibuat perangkap, sehingga ikan yang akan datang di hari Sabtu, mereka nggak menangkap di hari Sabtu, mereka buat perangkapnya hari Jumat. Ikannya masuk di hari Sabtu, nggak bisa keluar, diambilnya hari Ahad. Pintar atau tidak pintar? Pintar menurut versi mereka, licik, mau mencoba menipu Allah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala balas kelicikan mereka. Sebagian mereka dirubah oleh Allah menjadi kera, dan sebagian menjadi khinzir, menjadi babi. Makanya para ulama biasa menyebutnya orang-orang Yahudi sekarang yang mereka membantai kaum muslimin dan juga membantai manusia, bukan hanya kaum muslimin di Palestina. Sebagian ada orang yang mengatakan mereka itu keturunan kera dan khanazir. Ini enggak benar. Mereka adalah ikhwanu al-qiradata wal khanazir. Saudaranya. Kenapa? Karena saudara mereka dulu ada yang dirubah menjadi qiradah wal khanazir. Ini mereka. Beda dengan sahabat. Sahabat dulu mereka ketika diuji oleh Allah, di antara ujiannya adalah ketika mereka melakukan ibadah haji. Ibadah haji, perjalanan dari kota Madinah itu membutuhkan bekal. Perjalanan yang meletihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka menangkap hewan buruan darat, hewan liar yang ada di darat. Tapi ketika mereka sudah kehabisan bekal, bekal mereka sudah mulai menipis. Di jalanan itu banyak muncul binatang buruan, banyak muncul rusa. Orang bilang apa? Menjangan kan? Rusa banyak. Tapi mereka karena takutnya kepada Allah, mereka tidak ada satupun yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika Nabi SAW diusir dari Mekah, mereka dengan keteguhan dan kemantapan jiwa mereka mau membela Rasul SAW, bahkan mereka melakukan bai'ah. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW, berjanji akan membela Nabi SAW sampai tetes darah penghabisan. Mereka akan mempertaruhkan nyawa dan harta mereka semuanya untuk membela Nabi SAW. Mereka bersedia menjadi tameng hidup Nabi SAW. Dan ini dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi di Perang Uhud.
Berbeda dengan Bani Israel ketika mereka baru diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, baru diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, dari penindasan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, kemudian diselamatkan sampai ke mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke kota yang di situ mereka dijanjikan kemenangan, tapi dibilang di sana ada orang-orang jahat, dibilang di sana ada musuh-musuh mereka. Mereka udah nggak mau berjuang, mereka maunya terima bersih. Mereka bilang, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, di dalam itu kan masih ada orang-orang jahat, masih ada musuh-musuh. Ente saja dah, ente pergi sama Tuhan ente, perangi mereka, nanti kalau sudah bersih baru kami masuk. Sekarang kami duduk dulu nunggu di sini. Ini kelakuan mereka. Inilah bedanya generasi pilihan dari umatnya Nabi Muhammad SAW dibanding dengan generasi-generasi umat-umat terdahulu. Dan ini mereka harusnya menjadi teladan, yang menjadi contoh, qudwah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang mana? Sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang dari kalangan Bani Israel? Yang mana Pak kira-kira yang pantas diikuti? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan ada sekarang sebagian orang yang ngakunya mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, tapi kerjaannya mencaci maki, menghina sahabat-sahabat Nabi. Padahal Nabi SAW mengancam orang-orang yang berani menghina, mencela sahabat Nabi. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa ahadakum misla Uhudin dhahaban lam yablugh muddahu aw nasifah. Seandainya ada di antara umat ini atau umat yang mereka bisa bersedekah dengan emas segede gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud, Pak? Siapa yang pernah lihat? Yang belum pernah lihat, saya doakan mudah-mudahan disegerakan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji dan bisa berziarah ke Gunung Uhud, melihat bagaimana Gunung Uhud dan berziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Gunung yang begitu besar. Ya. Itu mungkin kalau emas segede itu enggak T lagi, ya. Bukan 271 T lagi. Udah enggak tahu berapa T-nya, ya. Mungkin T-nya 2 kali, ya. Tapi kata Nabi SAW, seandainya Anda punya emas segede itu, Anda sedekahkan untuk fisabilillah, itu enggak bisa menandingi sedekah sahabat yang hanya segenggam. Bahkan separuhnya pun tidak. Maka pantaskah? Masuk akalkah kalau ada orang yang mengaku mencintai Nabi tetapi mencela sahabat Nabi? Maka ini adalah penyimpangan yang sangat besar, kekeliruan yang sangat fatal. Semoga mereka bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi, mereka bertanya tentang kebaikan untuk diamalkan. Bertanya tentang keburukan untuk menghindari keburukan tersebut. Dan itu banyak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sirru ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminu hadhil ummah. Siapa yang terkenal dengan gelar aminu hadhil ummah? Pemegang rahasia umat ini, siapa yang tahu? Abu? Siapa? Aminu hadhil ummah. Siapa? Gak ada yang tahu. Siapa? Kita belajar. Harus dikasih hadiah baru jawab. Wah. Siapa yang tahu? Kalau nggak tahu dicatat.
Siapa yang diberi gelar aminu hadil ummah nanti dicari. Kalau anak kasih tahu, besok lupa. Kalau antum cari, insya Allah ingat. Beliau mengatakan, kana an-nas yas'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani. Dulu para sahabat kebanyakan bertanya tentang kebaikan untuk mendapatkan kebaikan. Sahabat yang satu ini mengatakan, saya bertanya tentang keburukan, khawatir keburukan itu menimpaku. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang begitu banyak menjelaskan. Ada sahabat bertanya tentang amalan apa yang paling afdal. Bagaimana kalau saya melakukan amalan-amalan yang wajib saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apa itu sudah cukup untuk masuk surga? Orientasi mereka apa, Pak? Orientasinya adalah surga. Kadang kita baru belajarnya cuma sedikit, ngajinya jarang-jarang, seminggu sekali belum tentu datang. Orientasinya apa? Orientasinya debat di medsos. Ya. Dulu sahabat tidak. Ada yang mereka tinggal di pedalaman di Badui, datang ke Madinah, bertanya kepada Nabi SAW tentang ilmu, tentang agama, tentang amalan. Pulang diajarkan kepada kaumnya, diamalkan itu. Kita sekarang, Masya Allah, ilmu kalau sekedar sebagai pengetahuan banyak. Tiap hari seliweran ini, itu, di medsos. Tapi orientasi kita yang keliru, kurang pas. Orientasi belajar ilmu adalah untuk diamalkan. Contohnya yang satu ini, yang ditanyakan oleh siapa tadi sahabat yang bertanya? Sam'an bin Nawas radhiyallahu ta'ala anhu, atau Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada beliau tentang kebajikan dan dosa. Tujuannya tadi apa? Kebajikan untuk diamalkan, dosa untuk ditinggalkan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sekarang kalau kita lihat dalam Islam, apakah akhlak yang mulia itu sudah mencakup semua kebaikan? Sudah atau belum? Apakah akhlak yang mulia itu saja yang dikatakan sebagai kebaikan? Iya atau tidak? Ini kok merenungkannya terlalu lama, terlalu serius. Saya ulangi, redaksinya dirubah. Apakah akhlak yang mulia itu bentuknya hanya apakah kebaikan itu bentuknya hanya akhlak yang mulia saja? Tidak ada kebaikan yang lain? Ada enggak kebaikan selain akhlak yang mulia? Ini pertanyaannya sudah jadi yes no question. Kok jadi tambah sulit kayaknya? Suaranya jelas ya? Jelas? Jelas atau terlalu keras? Jelas. Apakah ada kebaikan lain selain akhlak yang mulia? Ada tidak? Banyak lah, bukan cuma ada. Banyak. Tapi mengapa ketika ditanya tentang kebajikan Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW ingin menegaskan dan mengajarkan kepada sahabat yang bertanya serta kepada kita semua pentingnya akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, sampai-sampai beliau ketika ditanya tentang kebajikan ya akhlak yang mulia. Ini mirip dengan ketika beliau mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah salah satu rukun dalam ibadah haji. Ada enggak rukun yang lain? Tadi sudah anak katakan salah satu, berarti pasti ada. Cuman rukun yang lain apa? Rukun haji yang lain?
Yang sudah pernah belajar tentang haji. Pertama rukun haji apa? Ihram. Ya, masih ada tawaf ifadah atau tawaf ziarah kalau hajinya ya ifrad. Ada sa'i haji. Yang lain nanti ada yang masuk kategori wajib haji, ada yang masuk kategori sunnah dalam ibadah haji. Tapi rukunnya bukan hanya wukuf di Arafah. Seandainya ada orang berhaji, dia hanya wukuf di Arafah, kemudian dia tidak tawaf ifadah, tidak sa'i haji, sah atau enggak hajinya? Tidak sah. Tapi Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan begitu pentingnya wukuf di Arafah. Begitu juga dengan tadi al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Maka kalau Nabi sampai mengatakan kebajikan adalah akhlak yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita sebagai umat beliau harus benar-benar memperhatikan akhlak yang mulia. Maksudnya memperhatikan di sini apa? Pertama, berusaha untuk memahami, mempelajari dan memahami apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa berakhlak dan dengan akhlak yang mulia tadi. Artinya kita menghiasi diri kita, mengamalkan akhlak yang mulia. Sehingga kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang lain, begitu banyak yang menjelaskan tentang keistimewaan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada satu pun amalan yang kalau ditimbang di dalam timbangan amal soleh yang lebih berat timbangannya melebihi akhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW mengkaitkan keimanan seseorang, dikatakan imannya baik, imannya tinggi, imannya top, manakala apa? Manakala akhlaknya baik. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, maka barometernya bisa dilihat. Akhlaknya paling baik. Kalau ada orang yang mengatakan, saya yang penting tauhid saya mantap, iman saya kuat, tapi akhlaknya buruk, maka perangai yang buruk ini sudah menjadi bukti bahwasanya ada masalah dengan keimanannya. Nabi SAW sendiri yang menegaskan banyak amalan-amalan yang itu adalah bukti akhlak, itu adalah contoh dari akhlak yang mulia, tapi itu dikaitkan dengan iman. Contohnya apa? Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus begini dan begitu. Ini Nabi berbicara tentang apa? Tentang iman. Bahkan iman kepada yang gaib. Iman al-imanu bil gaib. Hari akhir gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nabi mengatakan konsekuensinya apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berbicara yang baik atau menahan lisannya dari berbicara. Orang kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya as-sukut was-samt. Sakata yaskutu itu diam, orang diam saja. Emang diam karena mungkin dia nggak bisa bicara, nggak ada ide, nggak ada yang mau dibicarakan. Sukut ini beda dengan as-samt. Maka Nabi mengatakan liyasmut, hendaklah dia menjaga lisannya, diam dengan menjaga lisannya. Dia bisa bicara, dia pandai berbicara, tetapi dia tahu
pembicaraannya ini nggak bermanfaat, bukan perkataan yang baik, maka dia tahan, dia diam. Berbicara yang baik, menahan di lisan dari hal-hal yang tidak baik, dari bicara yang tidak baik, ini apa? Akhlak yang mulia atau bukan? Akhlak yang mulia. Tapi Nabi tegaskan korelasinya begitu kuat dengan keimanan. Lanjutan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lanjutannya lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. 3 hal tadi, atau dalam 3 rangkaian hadis yang 3 poin tadi, itu semuanya berbicara tentang iman, tapi konsekuensinya disebutkan dengan akhlak yang mulia. Maka tidak heran ketika Nabi SAW mengatakan, inna sahibal khuluqil hasan la yablughu, atau kama qala alaihi salatu wassalam, la yablughu darajatal qa'im as-sha'im. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia nanti di akhirat bisa menggapai derajat orang yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Mungkin seseorang dia ibadah sunnahnya tidak hebat seperti sebagian orang yang lain, tapi dengan akhlak yang mulia, dia bisa menggapai kedudukan yang sangat tinggi. Bisa sama derajatnya dengan orang yang rajin ibadah tadi. Bahkan bisa lebih. Karena Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya, orang yang paling aku cintai, kata Nabi. Kita cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak, Pak? Kalau kita cinta Nabi itu sudah menjadi keharusan wajib. Tidak pakai tawar-menawar. Tapi kalau cinta Nabi kepada kita, cinta kita berbalas sehingga Nabi mencintai kita, itu baru sebuah kemuliaan. Kalau kita mencintai Nabi, ini suatu kewajiban. Tapi kalau kita mendapatkan cinta dari Nabi SAW, maka ini adalah kemuliaan yang dicari oleh setiap orang yang beriman. Dan Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan nanti tempatnya paling dekat denganku majlisnya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Tapi kadang orang kalau diingatkan tentang akhlak yang mulia, Mbah Ustadz, orang ini begini sudah. Tong pu akhlak ini dari orok memang sudah begini. Kalau tong bicara ini harus keras. Kalau tidak keras ini, bukan saya ini. Kalau bicara harus bentak-bentak. Kalau ini sedikit harus marah-marah. Karena kita ini setelannya dari pabrik memang sumbu pendek katanya. Ada yang begitu? Maka kita sampaikan, akhi, saudaraku, ketahuilah bahwasanya akhlak itu bisa dirubah. Perangai itu bisa dirubah. Yang penting kita mau berjuang, belajar berjuang. Merubah perangai, merubah akhlak itu tidak seperti membalik telapak tangan. Siapa yang mengatakan akhlak itu bisa dirubah? Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa saja yang berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sabar ini akhlak mulia atau bukan? Kita kan kadang nggak sabar, ada percikan sedikit langsung tabakar meledak. Kalau ibarat petasan ini sumbu pendek. Seakan-akan itu wah ini bagus identitas. Nah, sabar itu yang bagus. Dan orang yang berusaha berjuang untuk sabar, kata Nabi, Allah akan menjadikan dia orang yang penyabar. Orang yang penyabar.
Tapi sabar itu saat dapat ujian, godaan, goncangan pertama kali. Bukan sabar karena sudah mentok. Ada orang kalau marah dia banting barang, banting HP, banting apalagi piring, banting apa, dia terakhir dia sabar. Kenapa? Barang sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dibanting. Ini bukan sabar. Ini bukan sabar. Ya. Sabar di saat pertama kali mendapatkan ujian, mendapatkan godaan. Kemudian lebih dari itu Nabi SAW mengatakan tentang balasan bagi orang yang mereka berjuang, berusaha untuk memperbaiki akhlaknya secara umum. Kalau tadi spesifik tentang sabar, beliau mengatakan ini za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dalam riwayat liman hasuna, riwayat yang lain menyebutkan liman hassana, pakai tasydid ya. Nabi SAW mengatakan, saya menjamin sebuah istana di surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Istana Pak, untuk siapa? Untuk siapa saja yang memperbaiki akhlaknya. Hassana berarti membaguskan, memperbaiki. Ini harus ada usaha, harus ada kesungguhan. Dan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk mengikuti akhlak yang mulia. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'al akhlak, la yasrifuhu anni illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia. Beri saya hidayah untuk bisa berakhlak mulia. Karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Engkau ya Allah. Dan sebaliknya jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela. Karena tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Minta kepada Allah dan terus berjuang. Kemudian akhir hadis tadi Nabi SAW ketika ditanya, walithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Adapun dosa itu mudah kita mengeceknya selagi kita masih di atas fitrah. Hati kita masih di atas fitrah, jiwa kita masih mengikuti fitrah yang normal. Kalau ada orang yang sudah fitrahnya rusak, urat malunya putus mungkin ya. Jadi patokannya bukan itu lagi. Nabi mengatakan ketika dosa itu kalau kau melakukan suatu perbuatan hatimu nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Sebenarnya patokan kita melihat ini dosa atau tidak, ya Al-Quran dan Sunnah dijelaskan. Tapi ada hal-hal yang kadang tidak kita dapatkan di situ atau kita belum tahu dalilnya. Tapi hati kita sudah tahu ini nggak nyaman lakukan ini. Kemudian kita orang lain lihat kita sembunyi-sembunyi, kita malu. Maka ketahuilah itu dosa. Ustadz, bagaimana kalau orang sudah biasa merokok, menjudi, minum khamr, buka aurat, sudah nggak ada rasa malu, biasa saja, tenang, enjoy. Apakah itu berarti bukan dosa? Ya enggak, itu fitrahnya sudah berubah. Orang yang masih berada di atas fitrah ketika melakukan dosa, dia akan merasa tidak nyaman, tidak tenang. Tapi patokan yang sebenarnya ya Al-Quran dan Sunnah. Apakah ini dosa atau bukan? Tapi ketika dalam kondisi tertentu, kondisi yang mungkin kita tidak sempat lagi mencari tahu dalilnya, kita bimbang dengan sesuatu, maka lihat. Nabi pernah ditanya juga, istafti qalbak. Ya, mintalah fatwa dari hatimu. Hatimu tenang enggak? Kalau anti sudah enggak tenang, apalagi sembunyi-sembunyi, ketahuilah itulah dosa. Dan semoga kita bisa mengikuti sahabat ini. Siapa tadi sahabatnya? An-Nawas bin Sam'an. Bertanya tentang kebaikan untuk diamalkan dan bertanya tentang keburukan untuk ditinggalkan.
Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang ringkas, yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah beri kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah dikaruniakan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.